Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung, pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota, pemirsa Roja TV, pemirsa TV-TV lain, pendengar radio-radio lain, juga para netizen, kembali kita berjumpa. Jumat yang lalu kita sudah menjelaskan dua rukun La ilaha illallah. Pertama nafi, kedua isbat. Nafi artinya menidakkan. Dan ini terungkap dari kalimat la ilaha. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan. Ini namanya nafi. Kedua isbat artinya menetapkan satu-satunya sesembahan yang hak, illallah. Itulah dua rukun la ilaha illallah. Selain ada rukun, juga ada syarat. Adapun syarat la ilaha illallah, sebagian ulama menyatakan 7, ada lagi yang menyatakan 8. Terungkap dalam satu kalimat ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabulilaha. Pertama, syarat la ilaha illallah itu adalah ilmu. Kedua, yakin. Ketiga, sidiq, jujur, benar, bukan pura-pura. Ketiganya ikhlas, keempatnya sidiq, kelimanya mahabbah atau cinta, keenamnya inqiyad, tunduk, patuh, taat, dan keenamnya qabul, menerima. Sebagian ulama lain ada menambahkan satu lagi yang ke-8, yaitu al-kufru bima yukhalifuha. Kufur kepada sesembahan lain selain Allah. Kufur kepada semua yang menyimpang dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan syarat ke-8 ini didasarkan kepada hadis sahih riwayat Imam Muslim. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa dammuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah dan dia kufur kepada sembahan lain selain Allah, maka haramlah hartanya, haramlah darahnya. Hartanya tidak boleh diambil, dirampas, ditipu, dicuri, haram. Demikian juga darahnya. Tidak boleh dialirkan, tidak boleh dibunuh, dipenggal, tidak boleh dilukai. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisabnya tanggungan Allah. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Itu syarat ke-8, tambahan dari 7 syarat. Adapun penjelasan dan dalil-dalil 7 syarat la ilaha illallah, syarat ini bagian dari masyrut, bagian dari bukan bagian dari masyrut, tapi wajib terpenuhi, seperti sholat.
Ada syarat sahnya sholat, ada rukun sholat. Kalau rukun sholat bagian dari sholat, tapi hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja. Seperti takbiratul ihram hanya pada waktu takbir awal, seperti baca Fatihah. Hanya ketika berdiri, bagian dari sholat. Ketika ruku sujud nggak boleh baca Fatihah. Seperti ruku hanya dilakukan sekali dalam satu rakaat. Sujud 2 kali dalam satu rakaat. Itu rukun, bagian dari sholat, dan hanya dipenuhi di waktu-waktu tertentu saja. Kalau syarat sahnya sholat bukan bagian dari sholat, tapi harus dipenuhi dari awal sampai akhir. Seperti umpamanya suci, salah satu syarat sahnya sholat suci dari hadas ataupun dari najis. Suci ini bukan bagian dari sholat, tapi harus terpenuhi selama sholat. Kalau di tengah-tengah sholat tiba-tiba batal sholatnya. Seperti umpamanya menutup aurat. Menutup aurat bukan bagian dari sholat, tapi harus terpenuhi dari awal sampai akhir. Seperti menghadap kiblat. Menghadap kiblat bukan bagian dari sholat, tapi dari awal sampai akhir harus menghadap kiblat di saat dia mampu, dan seterusnya, ya. Jadi syarat bukan bagian dari masyrut, bukan bagian dari amalan tersebut, tapi harus terpenuhi. Kalau rukun bagian dari sebuah amalan. Nah, la ilaha illallah ada rukun, yaitu 2 yang sudah dibahas kemarin. Ada syarat. Syarat la ilaha illallah wajib dipenuhi kalau ingin berfungsi. La ilaha illallah fungsinya kunci surga, miftahul jannah. La ilaha illallah, kunci surga itu la ilaha illallah. Ketika ada orang bertanya, bukankah kunci surga la ilaha illallah? Iya. Bukankah orang cukup dengan mengatakan secara lisan la ilaha illallah harusnya dia bisa buka pintu surga? Dijawab, bala. Walakin likulli miftahin asnan. Tapi bukankah setiap anak kunci itu punya gigi-gigi? Kalau gigi dari kunci itu utuh, dia bisa berfungsi. Salah satu saja gigi kunci itu patah, nggak bisa buka pintu. Nggak ada kunci yang polos gitu ya, tanpa gigi. Nggak, semua kunci ada gigi-gigi. Jangankan giginya patah, giginya utuh tapi beda dengan lubangnya, nggak bisa buka kunci. Mungkin masuk, mungkin, tapi membuka nggak bisa. Apalagi kalau patah. Nah, la ilaha illallah itu kunci surga, tapi wajib dipenuhi gigi-giginya. Giginya ini ada 7 gigi kunci surga disebut syurut la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Adapun syarat pertama ilmu, artinya mengetahui makna yang terkandung dalam la ilaha illallah. Tahu rukun la ilaha illallah itu adalah nafi dan isbat, menolak semua sesembahan dan menetapkan hanya satu-satunya sembahan, yaitu Allah. Harus tahu konsekuensi dari la ilaha illallah. Kalau orang sudah mengatakan la ilaha illallah, dia hanya boleh
menyembah Allah, tak boleh menyembah kepada selain Allah. Apa yang menjadi dalil? Al-Quran, Allah menyatakan dalam surah Muhammad 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah, fahamilah bahwa la ilaha illallah. Harus diketahui makna dari la ilaha illallah. Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim menyatakan, kata beliau, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang mati dan dia berilmu, mengetahui tentang la ilaha illallah, maknanya, konsekuensinya lalu diaplikasikan, dia akan masuk surga. Inilah syarat pertama. Karena itu wajib bagi setiap kita mengetahui makna yang terkandung dalam la ilaha illallah serta konsekuensi yang harus dilakukan setelah mengatakan la ilaha illallah. Ini yang menyebabkan orang Arab zaman baheula menolak mengatakan la ilaha illallah. Karena tahu konsekuensinya kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, mereka harus meninggalkan sesembahan-sembahan mereka. Makanya mereka menyatakan ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah, apa kata mereka? Apakah kita inna la tariku alihatina li syairim majnun? Apakah kita harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kita demi mengikuti seorang tukang syair yang gila ini? Nabi SAW disebut tukang syair yang gila oleh mereka. Nah, ketika dikatakan wa idza qila lahumul la ilaha illallah, ketika dikatakan kepada mereka, katakan oleh kalian la ilaha illallah, mereka takabur lalu berkata, inna la tariku alihatina li syairim majnun? Apa kita harus meninggalkan sesembahan-sembahan kita demi tukang syair yang gila ini? Enggak mau mereka. Bukan tidak mau mengakui Allah sebagai sesembahan, bukan, mereka menyembah Allah. Tapi selain menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Kalau mengatakan la ilaha illallah, mereka harus meninggalkan sembahan lain. Makanya mereka tidak mau. Orang Islam zaman sekarang tak keberatan mengatakan la ilaha illallah. Tapi selain menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Selain sujud kepada Allah, sujud kepada selain Allah. Ada. La ilaha illallahnya ribuan kali dikatakan. Kenapa? Karena enggak faham makna dan konsekuensi dari la ilaha illallah. Inilah syarat pertama, ilmu. Syarat kedua, al-yaqin. Yakin terhadap isi kandungan la ilaha illallah. Satu-satunya sesembahan ya hanya Allah, yakin, enggak ada yang lain. Lawan dari yakin adalah syak. Syak itu ragu. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman laqita min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah." Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Hurairah masuk ke sebuah areal perkebunan kurma. Lalu kata Nabi SAW, siapa saja yang engkau temui di dalam kebun kurma ini dan dia bersaksi la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu, dengan keyakinan sepenuh hatinya mengatakan la ilaha illallah, yakin terhadap isi kandungan la ilaha illallah, fabashirhu bil jannah, beritahukan kabar gembira kepada dia
dengan surga. Ini syarat kedua, yaitu yakin terhadap kebenaran dari isi la ilaha illallah. Kalimat ini kalimat terbenar, sebenar-benar kebenaran adalah la ilaha illallah. Satu-satunya sembahan yang berhak diibadati hanyalah Allah. Inilah tauhid, dan untuk tauhid inilah Allah menciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Ibnu Abbas, ay liyuwahhidun fil ibadah, untuk mentauhidkan aku dalam ibadah, mengesahkan aku dalam ibadah. Maksudnya ibadah hanya kepadaku, kepada Allah, dan tidak kepada yang lainnya. Inilah syarat kedua, al-yaqin. Syarat ketiga, ikhlas. Lawannya munafik. Karena orang munafik mengatakan la ilaha illallah, tapi bukan murni ingin memperoleh apa yang ada di sisi Allah, tapi ingin memperoleh keuntungan dunia. Ketika di Madinah, Nabi SAW dominan mengatur kehidupan sosial, politik, ekonomi kaum muslimin di Madinah. Semua orang taat, Nasrani, Yahudi, apalagi kaum muslimin. Sampai kalau ada permasalahan dengan orang muslim juga, orang Yahudi Nasrani itu ngadunya kepada Nabi SAW. Karena mereka yakin Nabi adil. Nah, orang-orang munafik tidak yakin terhadap kebenaran Islam. Kalau mereka kekeh dalam kekafiran, nggak bisa berperan baik dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, nggak akan dianggap. Maka mereka pura-pura menyatakan keislamannya, bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi niatnya tidak ikhlas, bukan lillahi ta'ala, bukan untuk akhirat, tapi untuk kepentingan dunia. Maka kemunafikan lawan dari keikhlasan. Wajib kita mengungkapkan la ilaha illallah secara ikhlas, murni, bukan untuk kepentingan dunia, tapi untuk kepentingan akhirat. Bukan untuk meraih balasan dari manusia, baik pengakuannya atau umpamanya pujiannya, sanjungannya, komennya, apresiasinya, penilaiannya, bukan, tapi ingin dinilai oleh Allah, dibalas oleh Allah, diberikan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Itu ikhlas. Ikhlas itu meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah, pahalanya, keridhaannya, ampunannya, rahmatnya, kecintaannya, surganya, perlindungannya dari api neraka. Itu yang ada di sisi Allah, bukan yang ada di sisi manusia, pujiannya, sanjungannya, komentarnya, uangnya, bukan. Orang munafik masuk Islamnya itu demi dunia, tidak ikhlas, tidak yakin terhadap kebenaran la ilaha illallah. Makanya munafik ini pada hakikatnya kafir, karena hatinya tidak meyakini kebenaran Islam. Keislaman mereka kepura-puraan, pretending, sandiwara demi keuntungan dunia, dan ini lebih berbahaya daripada orang kafir yang terang-terangan dengan kekafiran. Karena itulah azab untuk orang munafik lebih dahsyat. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik, orang yang akan berada di tempat tingkat neraka yang paling rendah, artinya paling dahsyat azabnya.
Ini munafik besar. Adapun orang muslim yang yakin Islam ini benar, tapi terkontaminasi oleh karakter khas munafik. 3, dalam riwayat 4. Ayatul munafik 3. Tanda munafik 3. Idza kadzaba, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Kalau bicara dusta, kalau janji ingkar, kalau diamanati khianat. Dalam riwayat lain, wa idza khasama fajara, kalau bertengkar curang. Ada enggak orang Islam dia yakin tentang Islam tapi punya 3 atau 4 karakter tadi? Ada orang Islam tapi suka berdusta? Ada. Suka ingkar janji? Ada. Suka khianat terhadap amanat? Ada. Para pejabat itu dapat amanat tapi sering khianat. Enggak semua. Mereka Islam yakin terhadap keislamannya? Yakin. Mereka yakin bahwa Islam ini benar, makanya sholat, makanya haji. Tapi ada karakter munafik. Nah, ini disebut nifak kecil. Nifak kecil pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Kalau nifak besar tadi tidak meyakini kebenaran Islam tapi pura-pura masuk Islam demi keuntungan dunia. Ini munafik besar, pada hakikatnya kafir. Bukan seorang muslim, tapi niatnya, kondisi hatinya hanya Allah yang tahu, kita tidak tahu. Kita hanya menghukumi mereka berdasarkan aspek zahirnya. Zahirnya syahadat, zahirnya salat, zahirnya mereka saum Ramadan, ya sudah hukum muslim. Fahkum bidawahirikum wala tahkum bisarairikum. Hukumi orang berdasarkan zahirnya, jangan menghukumi berdasarkan sarair, hatinya jangan. Urusan hati, urusan dia dengan Allah, kita menghukumi berdasarkan aspek zahir. Nah, jadi orang munafik itu tidak ikhlas di dalam keislamannya. Tidak ikhlas di dalam mengucapkan kalimat tauhid. Makanya syarat yang ketiga yang harus dipenuhi dari kalimat la ilaha illallah adalah ikhlas. Berkata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, as'adun nas bisyafaati man qala la ilaha illallah mukhlisan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah secara ikhlas dari lubuk hatinya. Inilah syarat yang ketiga. Syarat yang keempat adalah as-sidqu, lawannya al-kadzib, jujur. Omongannya benar, bukan pura-pura, bukan sandiwara seperti orang munafik. Dalilnya ada banyak, di antaranya hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, berkata Nabi SAW, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar. Tak ada seorang pun manusia yang bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad adalah utusan Allah, sidqan min qalbihi, secara jujur dari lubuk hatinya, benar. Sekali lagi, bukan pura-pura, bukan bersandiwara, bukan acting. Siapa yang bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah secara jujur dari hatinya, harramahullahu 'alan nar, Allah mengharamkan dia masuk neraka.
alias dia tidak akan dikenerakakan. Dengan syarat mengatakan la ilaha illallah itu benar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Sudah didasarkan pada ilmu, terus yakin, ikhlas hanya ingin memperoleh apa yang di sisi Allah, terus benar mengatakan la ilaha illallah, bukan pura-pura, bukan acting, bukan sandiwara. Itu yang keempat. Kelima, mahabbah, cinta kepada la ilaha illallah beserta makna dan aplikasinya tuh. Kenapa? Karena memang hakikat kebenaran terkandung pada la ilaha illallah. Tanpa ada keyakinan Allah satu-satunya yang disembah, kehidupan ini tak ada manfaatnya, hambar, tak ada nilainya. Mau menyembah siapa dia dalam hidup? Secara naluriah semua manusia membutuhkan sandaran, membutuhkan sesembahan. Dan sembahan yang hak hanya satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Makanya sesuai dengan insting naluri manusia, pasti semua orang mencintai hakikat dari la ilaha illallah. Lawannya al-bughdhu, kesel, mangkal, benci gitu. Kan ada orang yang nurut kepada orang lain tapi sambil bersungut-sungut, sambil menggerutu, sambil kesel, mangkal. Para mahasiswa nurut ke dosen, bikin paper, bikin penelitian, bikin tugas, nurut apa tidak? Nurut, tapi sambil menggerutu. Aduh, dosen killer, nggak tahu kita butuh istirahat, butuh healing, hayo dikasih tugas. Nurut tapi menggerutu, mangkal, kesal. Ada yang seperti ke orang biasa begitu. Ini seorang mukmin hakiki kepada Allah, cinta kepada apa yang terkandung dalam la ilaha illallah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada konsekuensi mencintai Allah dan Rasulnya. Orang ini kalau didasarkan pada cinta, apapun yang diamalkan demi yang dicintainya, dia enjoy, dia menikmati. Kita umpamanya punya anak balita, sayang, cinta, kita ngasuh dia, ngajak main walaupun capek, lelah, kita ingin beristirahat, kita ingin healing, kita ingin jalan-jalan sendiri. Tapi semua itu dijauhi demi mengasuh orang yang kita cintai, walaupun capek, senang aja, gembira melihat kebahagiaan anak-anak kita, kan gitu ya. Tidak menggerutu. Ini baru kepada sama manusia, apalagi kepada Allah. Berkata Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara. Siapa orang yang memiliki ketiga perkara ini dalam dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Makna manisnya iman, kelezatan di dalam ketaatan, kelezatan rohania, ketenangan, kenyamanan. Ada kenikmatan spiritual ketika melaksanakan perintah Allah atau menjauhi semua larangannya. Itulah yang dimaksud dengan halawatul iman. Kata Imam An-Nawawi, wa halawatul iman tashmulu al-khusyu' fis shalah. Manisnya iman itu mencakup khusyuk di dalam salat. Siapa yang khusyuk, dia merasakan kelezatan rohaniah, maka dia betah berlama-lama dalam sholat. Tak heran kalau Utsman itu sholat tahajud hanya 1 rakaat loh, ba'da isya 1 rakaat,
dan membaca seusai Fatihah seluruh ayat Al-Quran dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah terus sampai An-Nas rakaat tuh. Semalaman. Capek enggak? Pastilah capek, manusiawi. Cangkel, pegel gitu ya. Tapi rasa pegal, capek, cangkel tuh enggak ada apa-apanya dibanding kelezatan rohaniyah yang dia rasakan selama sholat. Atau jangankan gitu, orang untuk urusan dunia bisa begadang semalaman, ditahan rasa ngantuk, ditahan rasa capek, lelah, demi kesenangan dengan begadang. Ada yang begadang semalaman main game, ada yang begadang semalaman nonton drakor, ada yang begadang semalaman dengan nongkrong-nongkrong dengan teman-teman, ada yang main kartu. Itu kan rasa ngantuk, rasa lelah, rasa capek diabaikan demi kesenangan dunia. Ini seorang mukmin sejati merasakan kebahagiaan, kesenangan, kepuasan dengan ibadah melebihi kesenangan dengan dunia. Maka pantas mereka itu semalaman tahan untuk beribadah kepada Allah. Karena apa? Karena rasa cinta kepada la ilaha illallah, kepada Allah dan Rasul. Kata Rasulullah SAW ada 3 perkara. Siapa orang yang memiliki ketiga perkara ini dalam dirinya, dia akan merasakan manisnya iman, kelezatan rohaninya dalam melakukan ketaatan. Asal 3 ini dimiliki. Siapa yang belum memiliki 3 hal ini, jangan berharap bisa khusyuk sholatnya, bisa betah dia dalam ibadah sholat, baca Quran, zikir, doa, kajian. Jangan berharap dia akan tersiksa dengan sholatnya, lama amat. Dia tidak akan betah dengan ibadahnya kalau salah satu di antara 3 ini belum dimiliki atau 3-tiganya belum dimiliki. Apa sajakah itu? Pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain-lainnya. Kita bukan terlarang mencintai selain Allah dan Rasulnya. Diperintahkan kita wajib mencintai sesama mukmin, wajib mencintai orang tua, anak, pasangan, adik, kakak, sahabat, wajib mencintai. Tapi kadar kecintaannya harus di bawah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau Allah dan Rasulnya lebih dia cintai. Kalau lebih berarti ada selain Allah dan Rasul yang dicintai. Tapi kadarnya di bawah itu. Siapa yang mencintai yang lain, melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, Allah azab. Lihat Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke-24. Qul in kana aba'ukum au abna'ukum au ikhwanukum au ashiratukum. Terus disebut au amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Katakan oleh Muhammad, apabila bapak-bapak kamu, anak-anakmu, saudara-saudara kamu, keluarga kamu, harta-harta yang kamu usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, tempat-tempat tinggal yang kalian sukai, kalau semua itu lebih kalian cintai daripada Allah, Rasulnya dan jihad di jalannya, tunggu sampai Allah mendatangkan urusannya. Fatarabbasu hatta
ya'ti Allahu bi amrih. Makna bi amrih bi azabih. Itu penafsiran Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan Imam Ibnu Katsir. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi iqabih. Tunggu sampai Allah mendatangkan azabnya. Akan diazab di dunia apalagi di akhirat. Kalau mencintai yang lain melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalau lebih cinta kepada orang tua, nanti orang tua nyuruh semaksiat diikuti. Walaupun Allah dan Rasulnya murka. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua mau memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya, jangan diikuti, jangan ditaati. Tapi pergauli kedua orang tua secara baik di dunia. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khalik. Ini konsekuensi kadar cinta. Kalau kadar cinta kepada orang tua, kepada manusia lebih besar, bisa-bisa berani melanggar aturan Allah demi keridhaan sesama manusia. Ini yang terlarang. Jadi yang pertama, cintai Allah dan Rasul melebihi kecintaan di atas keduanya. Konsekuensinya lebih mentaati, lebih memprioritaskan Allah dan Rasulnya daripada kepentingan-kepentingan makhluk manapun. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Hai orang-orang beriman, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Makna mendahului itu mendahulukan selain Allah dan Rasulnya daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang beriman, jangan kamu meninggikan suaramu melebihi dari suara Nabi dalam berbicara. Di akhir ayat, batal amal-amal kamu. Bagaimana pengamalan ayat ini di zaman kita? Kita enggak sezaman dengan Nabi SAW. Makna jangan meninggikan suara di atas suara Nabi. Jangan mendahulukan akal, pikiran, pendapat sampai mengabaikan ucapan Nabi, Quran dan Sunnah. Mendahulukan pendapat orang daripada Quran Sunnah, nanti batal amal-amalmu gitu. Ini konsekuensi dari kadar cinta. Kalau kadar cinta kita kepada Allah dan Rasul lebih besar, maka Allah Rasulnya lebih ditaati, lebih dinomor-satukan, lebih diprioritaskan dan seterusnya. Inilah syarat yang keempat apa lima? 1 ilmu, 2 yakin, 3 ikhlas, 4 sidik, 5 mahabbah. Jangan terpaksa melakukan apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasul SAW perintahkan. Kalau dasarnya cinta, pasti bakal dilakukan dengan senang hati. Syarat ke-6, al-inqiyad. Inqiyad itu patuh, tunduk, taat, melaksanakan perintahnya, menjauhi semua larangannya. Lawannya i'rad. I'rad itu berpaling. Dan ini konsekuensi logis dari ungkapan la ilaha illallah. Syaratnya la ilaha illallah ini dianggap benar kalau kita taat kepada aturan Allah dan Rasulnya. Inqiyad namanya. Kalau la ilaha illallah ribuan kali tapi perintahnya diabaikan, larangannya dilanggar, bohong nih. Ungkapan la ilaha illallahnya itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, di antaranya An-Nisa 66, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bih lakana khairal lahum wa asyadda tathbita.
Seandainya mereka melakukan apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan dilaksanakan, apa yang dilarang dijauhi, lakana khairal lahum, pasti itu lebih baik bagi mereka, wa asyadda tathbita, dan lebih menambah kemantapan bagi mereka. Taat, tunduk dan patuh termasuk salah satu di antara syarat yang wajib dipenuhi dalam la ilaha illallah. Maka orang mengatakan la ilaha illallah wajib diikuti dengan ketaatan, ketundukan, kepatuhan. Perintahnya laksanakan, larangannya dijauhi. Itu termasuk syarat dari la ilaha illallah. Itu yang keenam. Ketujuh, dan ini poin yang terakhir dari syarat la ilaha illallah adalah al-qabul, didduhu ar-rad. Qabul itu menerima. Jadi setelah 6 poin tadi kita fahami, pertama berilmu, faham isi kandungan la ilaha beserta konsekuensinya. Terus yang kedua setelah berilmu juga yakin ini kebenaran isi kandungan la ilaha illallah. Ketiga ikhlas. Yang keempatnya sidik, benar, jujur, bukan pura-pura. Kelimanya cinta kepada isinya. Kemudian yang keenamnya tunduk dan patuh. Nah, ketujuhnya menerima semuanya itu. Lawannya menolak. Allah berfirman dalam An-Nisa 65, kata Allah, fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, demi Allah, mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka menjadikan engkau, hai Muhammad, sebagai hakim untuk memutuskan perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasakan keberatan sedikit pun tentang apa yang kamu tetapkan, dan mereka pasrah, taslim, menerima dengan sepenuh hati mereka. Ini 7 syarat la ilaha illallah ditambah yang tadi, yaitu kufur kepada semua sesembahan selain Allah. Jadi 8 syarat la ilaha illallah. Pertama ilmu, makanya pelajari. Kedua yakin tentang isinya, jangan ragu-ragu. Ketiganya ikhlas. Keempatnya sidik, benar, jujur, bukan pura-pura, bukan sandiwara. Kelimanya cinta kepada isi kandungan la ilaha illallah. Yang keenamnya inqiyad, tunduk patuh taat. Dan yang ketujuhnya qabul, menerima semua ke-6 poin yang sebelumnya. Dan siapa orang yang memenuhi 7 persyaratan dalam la ilaha illallah, ibarat dia punya kunci dengan gigi-gigi kunci yang lengkap, maka dia akan bisa membuka pintu surga. Miftahul jannati la ilaha illallah. Kunci surga itu la ilaha illallah. Bisa masuk surga dengan memenuhi ke-7 syarat la ilaha illallah tadi, ya. Inilah pembahasan kita di sore hari ini, cukup sampai di sini. Dan kita lanjut dengan tanya jawab seperti biasa. Untuk hari Jumat, tanya jawab diperuntukkan bagi pendengar dan pemirsa Radio Roja, akan dipandu oleh Al-Akh Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan Abu Lukman.